Semuanya. Sebelum mulai, ada sedikit disclaimer. Alur yang saya bawakan ini berdasarkan novelnya. Kalau ada perbedaan dengan versi Donghua, jangan salahin saya ya. Salahin aja studionya. Tenang, biasanya perbedaannya cuma sedikit kok. Paling cuma dipersingkat. Malahan di versi novel biasanya lebih jelas dibanding Donghuanya. Jadi, santai aja. Siapin cemilan kalian, dan mari kita nikmati serta dengarkan versi novel ini bersama-sama. Bab 901, Siluet Cambuk. Mereka yang mampu segera bergegas datang sudah pasti yang terkuat dari prajurit camp manusia di pusaran kembar. Puluhan tim ditambah 3 tim awal, totalnya hampir 90 prajurit hadir. Di antaranya, ada lebih dari 30 master jiwa puncak dan batas kaisar. Sungai Pedang sudah pensiun? Hehehe, aku dengar tubuhnya setara dengan kaisar puncak. Namun, ia mampu membunuh begitu banyak prajurit kuat. Ia pasti punya beberapa harta karun sejati. Benar, dulu ia memaksa binatang darah pergi, membunuh jam ungu, dan memaksa panah berat ke dalam koma, lalu mengubahnya menjadi budak. Ia mengandalkan kristal dewa api terkuat. Namun, ia bahkan tidak terluka karenanya. Aku tidak percaya ia memiliki beberapa harta pertahanan yang kuat. Dan baru-baru ini ia membantai begitu banyak orang. Sepertinya kekuatannya pasti telah tumbuh lebih jauh, dan ia juga pasti punya beberapa harta karun baru. Perhatian semua, tim ras lain sudah dipaksa pergi oleh Sungai Pedang. Tian Chen sudah diselamatkan oleh Sungai Pedang. Tim ras lain itu dikatakan memiliki beberapa batas kaisar dan 2 harta karun sejati. Namun, mereka dipaksa pergi oleh Sungai Pedang. Sungai Pedang ini terlalu kuat, ia pasti punya lebih dari 1 harta karun sejati. Hampir 90 prajurit camp manusia mengambang di sekitar. Semuanya menatap pemuda bersayap dan berzirah perak itu. Luo Feng melihat sekeliling. Meskipun mereka semua dari camp manusia, hanya ada 1 manusia sejati di antara mereka. Sisanya berasal dari ras lain. Kaisar Camang, kau tidak akan berpikir untuk menyerangku juga kan? Luo Feng menatap lurus ke arah manusia itu. Sebagai Sungai Pedang, ia telah mengenal banyak kaisar di dalam aliansi Hong. Dan ini adalah salah satu yang ia kenal. Tentu saja tidak. Aku hanya datang ke sini karena Tian Chen dalam masalah. Aku datang untuk berurusan dengan tim ras lain. Mengapa aku menyerang seseorang dari ras yang sama? Ia berdiri di antara banyak prajurit dan melihat sekeliling. Suaranya menggelegar seperti guntur, menyebar jauh dan luas. Sungai Pedang adalah prajurit manusia. Meskipun ia sudah pensiun, ia masih manusia. Sekitar sepertiga dari kalian di sini berasal dari aliansi Hong. Apakah kalian semua akan menyerang prajurit manusia? Tidak, kami tidak akan ikut campur dalam hal ini. Kami datang ke sini untuk tim ras lain. Kami tidak akan ikut campur. Banyak anggota aliansi Hong segera berkata. Karena mereka berasal dari aliansi Hong, mereka tidak bisa lepas dari aturan aliansi. Manusia adalah inti dari seluruh aliansi. Prajurit Sungai Pedang pasti memiliki beberapa latar belakang. Jika ia terbunuh oleh salah satu dari mereka, teman-teman, guru, dan lain-lain akan datang membalas dendam untuknya. Akan terlalu mudah untuk menemukan mereka semua. Sepertinya mereka belum gila, pikir Luo Feng. Meskipun para prajurit ini mungkin serakah di dalam, dengan begitu banyak penonton di sekitar, ada banyak masalah lagi untuk dipikirkan. Aliansi Hong mungkin tidak akan ikut campur, tapi aku bukan anggotanya, kata tanduk Sarju dengan dingin. Mereka bisa berdiri di samping dan menonton. Karena ia pensiun, ia tidak dilindungi oleh sistem tentara. Oleh karena itu, ia tidak memiliki hubungan dengan kita. Banyak prajurit lain menatap tajam ke arah Luo Feng. Sejumlah besar ras lain di alam semesta menggunakan umat manusia untuk memasuki perang wilayah luar. Aliansi Hong hanyalah sebagian kecil dari kampus manusia, tetapi banyak yang lain tidak menjadi bagian darinya. Meskipun mereka mungkin memiliki beberapa hubungan dengan umat manusia sekarang, begitu mereka pensiun, mereka akan kembali ke rumah mereka dan tidak memiliki koneksi dengan umat manusia. Oleh karena itu, mereka tidak peduli tentang semua ini. Luo Feng menyimpan Ji Hong cincin dunianya dan menatap dingin ke segala sesuatu. Ia telah menyimpannya di luar pada awalnya dengan rencana untuk menerobos secara paksa, namun sekarang dengan begitu banyak kaisar di sekitar, tidak mungkin untuk melakukannya. Lebih baik sendirian. Masih banyak lagi yang datang. Tanduk Salju melihat. Perhatian semua, jika kita terus berdiri, lebih banyak lagi yang akan datang untuk mengambil harta karun itu. Serang! Bunuh!
Puluhan prajurit semuanya bergerak secara bersamaan. Karena mereka semua dari kam yang sama, mereka tidak khawatir diserang oleh yang lain setelah mendapatkan harta karun itu. Oleh karena itu, lebih dari setengah kelompok menyerang. Sangat bagus. Mata Luo Feng berkilauan. Ia mengepakkan sayap peraknya dan melepaskan perjalanan menyerang. Kehadiran Dewa Binatangnya sekarang sangat tinggi, dan gerakannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Puluhan prajurit hanya bisa menonton saat cahaya perak melengkung di sekitar mereka dan dengan mudah menghindari semua serangan. Brum! Dengan begitu banyak serangan, ruang di sekitarnya terkoyak saat fragmen-fragmen terbang dengan gila-gilaan. Ini sangat mempengaruhi prajurit lain. Namun dengan fragmen-fragmen itu memungkinkan Luo Feng seperti ikan di dalam air, tidak terpengaruh sama sekali saat kecepatan yang membuat mereka semua tercengang. Anggota aliansi Hong termasuk Kaisar Samang bersama dengan beberapa yang tidak berpartisipasi, semuanya menonton dengan terkejut. Kecepatan sesaat Sungai Pedang sangat tidak masuk akal. Dengan begitu banyak fragmen ruang, ia benar-benar dapat mengubah arah ribuan hingga puluhan ribu kali. Kecepatannya luar biasa. Puluhan prajurit menyerangnya dan tidak ada yang bahkan mendekat. Terlalu kuat. Dengan kecepatan yang sebegitu mengerikan, Sungai Pedang ini bisa pergi kemana saja di alam semesta yang luas. Para prajurit yang menonton semuanya menyadari betapa menakutkannya ia. Dengan kecepatan sesaat seperti itu, kemampuan bertahan hidupnya luar biasa. Jika bukan karena penguncian ruang, ia bisa berteleportasi pergi seketika. Dengan itu di sana, ia masih bisa bergerak secepat itu. Dan di bawah tatapan prajurit tak terhitung jumlahnya, ia masih akan bisa melarikan diri. Secara keseluruhan, kemampuan bertahan hidupnya luar biasa. Kecuali jika seseorang memiliki harta karun sejati seperti jaring es atau semacamnya, atau serangan senjata roh khusus, atau ilusi jiwa untuk mempengaruhinya, mereka harus menemukan cara untuk mengendalikan kecepatannya untuk menghadapinya. Jika tidak, itu hampir tidak mungkin. Mengaruhiku dengan serangan jiwa kecil ini. Luo Feng seperti dewa yang meraung. Suaranya menggelegar di dalam pikiran semua penyerang. Aku bisa melarikan diri dengan mudah. Namun, tanduk salju, kau menjijikan. Sebuah cahaya perak berkelebat dan ia sudah berada di samping tanduk salju. Bagaimana ia bisa secepat itu? Kita punya begitu banyak prajurit namun kita tidak bisa menahannya. Mata tanduk salju dibutakan oleh cahaya saat ia menemukan dirinya menatap lurus ke mata dingin Luo Feng di balik helm perak. Ia seketika mengerti. Ia ingin membunuhku. Hua! 6 bola hitam yang menyala ungu muncul dari tangan kiri Luo Feng. Itu semua adalah bintang tersegal yang dilapisi racun Feimo dan dicetak dengan cakar pengoyak langit dewa binatang yang turun. Dengan pemicuan kesadarannya yang kuat, proyeksi buram dewa binatang muncul. Hole. Cakar kanan memiliki 6 bintang tersegal di dalamnya, merobek ke bawah. Hancur. Tanduk salju memiliki gambar binatang cangkang kura-kura besar yang muncul di belakangnya, dan 2 bilah muncul di lengannya yang menjadi senjata seperti gunting besar. Cakar kanan besar itu berbenturan dengan gunting. Fragmen ruang di sekitarnya seketika dihantam oleh gelombang kejut dan berkurang menjadi partikel sungai. 6 bintang tersegal di dalam cakar kanan sangatlah dahsyat. Setiap bola hitam kecil jauh melebihi kekuatan sebuah bintang. Kaca! Kaca! Gunting itu hancur saat cakar itu menebas tanduk salju yang tidak punya cara untuk melarikan diri. Brum! Tubuh dewanya seketika runtuh. Dalam hal kekuatan, ia memang batas kaisar. Kesadaran dan energi roh Luo Feng saat ini dengan bantuan jiwa jenderal bersamaan dengan kehadiran dewa binatang yang kuat hanya pada level kaisar puncak. Seorang kaisar puncak dengan bantuan harta karun biasanya bisa menandingi batas kaisar dan bahkan membunuh batas kaisar, seperti kaisar jam ungu. Luo Feng mengandalkan peta bintang, dan ia sepenuhnya menekan batas kaisar ini. Hua! 6 bola hitam yang menyala ungu menembus fragmen yang berkumpul dari tanduk salju. Setiap bola hitam mampu menghancurkan sekitar 5% dari tubuh dewanya, dengan 6 diantaranya itu sekitar 30%. Mencoba membunuhku tanpa membakar energi abadimu, kau pasti bermimpi. Tidak! Tubuhnya baru saja terbentuk kembali saat matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keterjutan. Ia merasakan serangan korosif khusus pada tubuh dewanya saat ia terbentuk kembali, seketika menghancurkan 35% dari tubuh dewanya. Hua! 6 bola berbalik di kejauhan dan sekali lagi menjadi dewa binatang yang meraung. Cakar kanannya turun sekali lagi. Kaisar Singa Pedah. Sebuah suara dingin tiba-tiba tergesak ke dalam pikiran Luo Feng. Serangan kuat terbang dari jauh. Palu petir hitam besar setinggi lebih dari 300 meter merobek udara. Kecepatannya mengerikan karena fragmen ruang yang rusak hanya disingkirkan. Peng, peng, peng.
Fragmen-fragmen itu semua berkurang menjadi partikel sungai saat palu hitam itu menyebabkan ekspresi Luofeng berubah. Bahkan dengan sayap Shao, aku tidak akan bisa menghindari ini. Pergi, ia melambaikan tangan kirinya. 8 bola hitam dengan cepat terbang dan semuanya diresapi dengan hukum di dalamnya, membentuk proyeksi dewa binatang besar di udara. Dibandingkan dengan binatang cakar pengoyak langit yang terbentuk sebelumnya, yang satu ini jelas jauh lebih padat dan nyata. 8 bola itu membentuk dewa binatang dengan ekor panjang yang panjangnya beberapa ratus meter. Ia diayunkan sebagai pecut ke depan. Howl. Dewa binatang meraung saat ekornya mencambuk palu petir. Persenjataan dewa binatang bentuk kedua, cambuk. Persenjataan dewa binatang memiliki total 6 bentuk. Yang pertama adalah dewa binatang turun, dan yang kedua adalah cambuk. Ini adalah gerakan terkuat yang bisa ia gunakan setelah memahami volume kedua dari 7 bentuk Nansen. Siluet cambuk yang buram dan palu petir hitam yang agung, mereka bertabrakan secara langsung. 8 bintang tersegal bertabrakan keras dengan palu itu. Brum! Cambuk ekor itu seketika runtuh dari kekuatan. 8 bintang tersegal juga terlempar jauh juga. Setelah itu, mereka terbang kembali ke tangan Luofeng dan mendarat di telapak tangan kirinya. Ini membuat ia mengkerutkan kening. Palu gundur itu terlempar jauh juga. Ia menyusut hingga hanya sekitar 30 meter lebih, mendarat di pria raksasa berzirah hitam setinggi 20 meter dengan 3 tanduk di dahinya. Ia menatap Luofeng juga. Sungai Pedah. Sebuah suara menggelegar. Luofeng yang bersayap perak segera berdiri tegak dan menatap ke dalam kejauhan. Kaisar Black Tea. Suaranya bergema. Bab 902. Luofeng melawan Black Tea. Ketika bintang tersegal jatuh sebelumnya, Black Tea tidak berpartisipasi. Tetapi ini tidak mempengaruhi reputasinya sama sekali. 4 camp di perang wilayah luar semuanya memiliki makhluk yang menakutkan, seperti kejatuhan hidup, Dalong, Nanzeng, 7 pedang, dan lain-lain. Mereka semua adalah tokoh terkenal. Black Tea adalah salah satu yang juga bisa menandingi mereka. Meskipun ia berasal dari camp manusia, ia berasal dari wilayah alam semesta jauh dan bukan dari aliansi Hong. Ia memiliki palu harta karun sejati bernama Black Tea. Oleh karena itu, namanya. Itu Black Tea. Ia benar-benar ada di sini, dan ia sangat cepat. Sungai Pedang dalam masalah, tetapi kekuatan Black Tea sangat mengerikan. Dulu ketika ia bertarung dengan Dalong untuk beberapa syarat, keduanya memutuskan bahwa yang terbaik adalah berdamai pada akhirnya. Di dalam seluruh medan perang ketujuh, Black Tea jelas merupakan salah satu makhluk puncak. Sungai Pedang tidak diuntungkan. Jika Black Tea ada di sini, harta karun Sungai Pedang bukan untuk kita ambil. Apa kau pikir kau bisa mendapatkan harta karun Sungai Pedang? Dengan kepakan sayapnya, ia akan dengan mudah meninggalkanmu jauh di belakang. Prajurit ras lain yang jauh semuanya telah menyerah. Mereka jelas bahwa level makhluk seperti ini, bahkan dengan 7 batas kaisar menggabungkan kekuatan, mereka semua akan dengan mudah dipukul mundur olehnya. Oleh karena itu, para prajurit lain hanya tinggal di belakang dan menyaksikan keduanya bertarung. 2 siluet melayang di ruang angkasa dengan jarak di antara mereka. Yang satu sangat besar, sementara yang lain sangat kecil. Namun kedua energi itu membuat yang lain di sekitar mereka gemetar. Ia tampak cukup kuat. Suara Black Tea yang tinggi dan iblis menggelegar. Untuk bisa menerima paluku, ia pasti cukup kuat. Sejak aku masuk ke perang wilayah luar, ini adalah pertama kalinya aku benar-benar berurusan dengan prajurit seperti itu. Ini benar-benar membuat darahku mendidih. Ayo, biarkan aku melihat apakah reputasimu layak. Luofeng menatap intens dari ujung lain dan berkata, kedua belah pihak dipenuhi dengan semangat juang. Keduanya kuat. Bertarung dengan prajurit kuat lainnya dan mengejar batas alam semesta. Ini adalah ambisi Luofeng. Bagus, aku akan membiarkanmu melihat apakah namaku asli. Suara Black Tea menggelegar saat ia bergegas maju seketika. Suau! Ia menjadi sambaran petir dan kecepatannya mengerikan. Jika ia telah melemparkan palunya, palu itu memiliki kecepatan yang begitu cepat sehingga ia bahkan mengejutkan Luofeng pada awalnya. Namun, kecepatannya sendiri bukanlah sesuatu yang Luofeng pedulikan. Dengan sayap Xiao, kecepatan sesaatnya jauh melebihi Black Tea. Suau! Luofeng mengepakkan sayapnya dan dengan mudah terbang jauh. Di tengah fragmen ruang yang rusak, kecepatannya iblis. Dengan mudah menghindar dan mengubah arah. Pergi! 8 bola hitam melayang di telapak tangan kirinya. 8 bola hitam itu segera berputar di ruang angkasa dan ukiran hukum di atasnya bersinar dengan cahaya emas. Kekuatan Luofeng yang mengerikan, yang bahkan melebihi para kesatria, memicu hukum dan seketika dewa binatang sepanjang beberapa ratus meter terbentuk. Haum!
Dewa binatang meraung. Itu sebenarnya adalah senjata roh yang mengambil bentuk ini, dan kecepatannya tidak masuk akal. Suau! Ia muncul di depan Black Tea dan seketika mencambuk ekornya ke arahnya. Black Tea memegang palunya dan melangkah maju, membuat sejumlah besar fragmen ruang seketika menjadi partikel sungai. Ia mengayunkan palunya dengan sekuat tenaga. Ia telah melemparkannya dengan santai sebelumnya, tetapi kali ini ia mengayunkannya dengan seluruh kekuatannya. Wung! Ekor dewa binatang itu benar-benar mundur dan menghindar dari benturan langsung dengan palu itu. Mencambuknya kembali ke arah Black Tea. Sangat cepat. Black Tea terkejut. Ia telah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengayunkan palu. Oleh karena itu, ia tidak dapat menariknya kembali tepat waktu untuk bertahan. Dengan raungan, ia menggunakan tangan kirinya untuk meninjuk. Logam merah tua menutupi tangannya. Tampaknya itu pukulan khusus, karena ia memicu hukum sehingga ruang di sekitarnya sepenuhnya hancur menjadi fragmen. Brum! Pukulan itu bertentangan dengan cambuk ekor. Pukulan Black Tea dengan mudah menghancurkan sebuah bintang. Namun ia merasakan sakit yang hebat dari benturan ini. Bagus! Ia benar-benar meraung dengan jahat, menjadi semakin gila. Hahaha, Black Tea, kecepatan palumu sepertinya lebih lambat dari sebelumnya. Luo Feng yang jauh mengendalikan dewa binatang itu untuk sekali lagi menyerang. Dewa binatang berkelebat berulang kali. Saat ia berkelebat, ekornya menjadi semakin iblis, kadang-kadang mencambuk, dan di lain waktu mundur. Itu sangat cepat, dan itu membuat musuh tidak dapat melacaknya. Bagaimanapun, bahkan untuk hewan normal, gerakan cambuk ekor mereka sangat cepat. Dewa binatang juga sama. Brum, brum, brum. Black Tea melepaskan kekuatannya. Ia mengayunkan palunya melawan ekor dewa binatang berulang kali. Setiap kali ia mengenai, ia memukul 8 bola hitam jauh. Satu-satunya hal adalah, karena Lo Feng adalah seorang pembaca roh, bahkan jika 8 bintang tersegal itu terlempar jauh, mereka bisa segera berkumpul dan membentuk kembali gambar dewa binatang, menyerang sekali lagi. Ini adalah perbedaan antara pembaca roh dan petarung. Petarung tidak bisa mundur. Begitu senjatanya terlempar jauh, tubuhnya akan menerima pukulan itu. Namun seorang pembaca roh, bahkan jika senjatanya terlempar jauh, karena ia biasanya akan menyerang dari jauh, ia masih bisa membentuk kembali senjatanya dan menyerang segera. Ia benar-benar memblokirnya berulang kali. Lo Feng terkejut saat ia mengendalikan 8 bintang tersegal. Penggunaannya pada palu juga telah berubah. Setiap serangan memiliki kekuatan berputar, dan dengan setiap serangan, kekuatannya tumbuh. Bahkan jika aku membuat ekor menghindari serangan itu, ia masih akan bisa bertahan. Brum! 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 Black Tea yang iblis meraung saat ia bergegas ke arah Lo Feng dengan palunya. Setiap langkah secepat kilat. Bahkan dengan ekor dewa binatang yang mencambuknya, ia dengan mudah memukulnya jauh dengan sebuah ayunan. Itu hampir seperti mobil besar yang melaju kencang dengan mudah menyingkirkan sepeda. Namun sepeda ini hanya terbentuk kembali berulang kali dan menyerang lagi. Sungguh kekuatan. Ekspresi Luo Feng berubah, merasakan perbedaan antara dirinya dengan Black Tea. Sisanya yang menonton pertempuran ini merasakan hal yang sama. Lemparan tadi, aku masih bisa menahannya. Mungkin karena ia tidak menggunakan terlalu banyak kekuatan pada awalnya. Sekarang, ia serius dan setiap pukulan seperti gunung besar yang menabrak. Bahkan 8 bintang tersegalku terlempar dengan mudah. Bahkan dengan 8 bintang tersegal, aku masih kalah. Aku hanya bisa sedikit mempengaruhi kecepatannya. Sepeda itu mungkin terlempar jauh berulang kali, namun ia masih berhasil mempengaruhi sedikit kecepatan mobil itu. Aku bukan tandingannya. Jika aku mengerahkan segalanya dan membiarkan Fu Shui menggunakan jaring esnya padanya, masih akan ada kecepatan. Namun, ia bahkan belum membakar tubuh abadinya. Jelas ia tidak ingin mengerahkan segalanya denganku, pikir Lo Feng. Karena kita sudah menguji kekuatan satu sama lain, saatnya untuk pergi. Namun sebelum itu, tatapannya beralih ke Kaisar Tanduk Salju. Ia tidak bisa melupakan orang yang paling bersemangat untuk membunuhnya. Aku akan berurusan dengannya dulu. Prajurit di sekitar terus bertambah. Mereka semua membentuk tim kecil mereka sendiri dan mengambang di sekitar, menatap dari jauh pada pertarungan. Black Tea dahsyat dan kuat. Bahkan dengan serangan penuh sungai pedang, ia dengan mudah memukul mereka jauh.
Namun Sungai Pedang tetap jauh dan Black Tea tidak punya cara untuk mendekat. Bahkan jika ia bergegas ke depan, Sungai Pedang bisa dengan mudah melarikan diri. Meskipun Sungai Pedang dapat dengan mudah berurusan dengan batas kaisar, ia masih bukan tandingan Black Tea. Kekuatan Black Tea luar biasa, meskipun kekuatannya melampaui Sungai Pedang, tetapi kecepatannya bahkan tidak bisa menyentuhnya. Para prajurit di sekitar semua bisa melihat ini. Hahaha, Black Tea memang kuat, sangat terhormat, tapi aku akan pergi duluan. Suaranya dipenuhi dengan energi roh yang bergema di seluruh ruang. Shua, Luo Feng mengepakkan sayapnya dan membentuk kilatan perak. Dengan satu kilatan, ia sekali lagi mencapai Kaisar Tanduk Salju. Kau, Tanduk Salju yang bersama rekan setimnya mengubah ekspresinya. Apa kau pikir kau bisa mengambil harta karunku? Kau benar-benar tidak tahu tempatmu. 6 bola hitam yang menyala ungu membentuk proyeksi Dewa Binatang dan meraung saat ia bergegas ke arah Tanduk Salju. Rekan setimnya semua benar-benar menghindar. Setelah melihat kekuatannya, tidak ada dari mereka yang berani menyinggung Sungai Pedang. Koyak. Cakar kanan merobek Tanduk Salju saat 6 bola itu langsung menembus, menghancurkan lebih dari 30% tubuh dewanya. Kaisar Sungai Pedang, aku akan membalas dendam. Ia meraung marah saat ia langsung menghancurkan diri sendiri. Ia tahu bahwa ia bukan tandingan Black Tea, tetapi ia masih batas kaisar. Sudah pasti bahwa ia akan dibangkitkan di masa depan. Namun jika ia dipaksa ke dalam koma dan dibawa pergi, maka ia tidak akan punya harapan lagi untuk kebangkitan. Brum. Kekuatan gelombang kejut beriak ke segala arah. Ledakan hanya dengan 30% dari tubuh abadinya yang tersisa adalah sesuatu yang bisa ditahan oleh batas kaisar bersama-sama. Hanya beberapa kaisar puncak yang terluka parah, tetapi tidak ada yang jatuh. Begitu saja, Tanduk Salju jatuh. Shu, dengan begitu banyak prajurit yang menontonnya, Sungai Pedang pergi seperti yang ia katakan. Sebelum ia pergi, ia bahkan membunuh seorang batas kaisar, Kaisar Tanduk Salju. Kecepatan yang ia tunjukkan saat ia pergi membuat semua prajurit di sekitar menggelengkan kepala dan mengelah dari. Bahkan Black Tea, hanya ketika ia melemparkan palunya, barulah ia bisa menyusulnya. Tapi ia juga jelas bahwa ketika ia melemparkan palunya, Luo Feng akan segera menggunakan proyeksi Dewa Binatang untuk bertahan. Itu bahkan tidak akan mempengaruhi pelariannya. Dalam sekejap, Sungai Pedang terbang keluar dari area penguncian ruang dan dengan sebuah teleportasi ia lenyap dari pandangan. Sungguh kekuatan, sungguh kecepatan, suara Black Tea menggelegar. Ia mengelah nafas sebelum ia menjadi seberkas cahaya dan lenyap. Bab 903, Legenda Kaisar Sungai Pedang. Fragmen ruang yang rusak mulai pulih, dan benua yang telah melayang di dalam pusaran begitu lama telah sepenuhnya tertembus, memperlihatkan lubang besar dengan diameter ratusan ribu kilometer. Ratusan prajurit melayang di sana masih tercengang pada pemandangan yang baru saja terjadi. Tiba-tiba, sebuah energi yang kuat muncul di udara. Seseorang berzirah logam yang bersinar dengan cahaya hitam muncul, dan tekanan tanpa bentuk yang menyebar, menyebabkan ratusan prajurit manusia terdiam. Itu Kaisar Kejatuhan Hidup! Itu Kaisar Kejatuhan Hidup Otomaton! Ia dari ras Otomaton. Bagaimana ia bisa sampai di sini secepat itu? Apa kau tidak dengar ia memberikan hadiah untuk lokasi Sungai Pedang? Pasti ada beberapa dari kaum manusia yang mengungkapkan lokasinya sebelumnya, memungkinkannya untuk bergegas datang. Hampir semua prajurit manusia adalah kaisar. Namun, ada banyak kaisar tingkat rendah dan tinggi di sekitar. Melawan kejatuhan hidup yang kuat, mereka tidak berani menantangnya. Kejatuhan hidup berdiri di ruang angkasa, melihat sekeliling, ia meraung. Di mana Sungai Pedang? Kejatuhan hidup! Para prajurit dari kaum manusia mungkin tidak berani menantangnya, tetapi itu tidak berarti mereka takut padanya. Seorang prajurit seukuran gunung kecil berbicara. Sungai Pedang baru saja bertarung dengan Black Tea dan langsung pergi setelahnya. Dalam perjalanan, ia bahkan membunuh Kaisar Tanduk Salju. Ia seharusnya sudah berteleportasi melalui negara Dewa Jauh sekarang. Ia bertarung dengan Black Tea? Kejatuhan hidup menatap prajurit itu. Prajurit itu menggelegar. Kau bisa lihat sendiri. Suah! Sebuah proyeksi cahaya muncul di udara, menghasilkan gambar 3D. Ini adalah sesuatu yang bahkan dimiliki bumi di era dasar. Namun teknologi alam semesta jelas lebih maju. Karena itu adalah simulasi 100% dari pertempuran antara Sungai Pedang dan Black Tea yang diputar di depan mereka. Kejatuhan hidup menonton sampai ke akhir. Ia dan Black Tea keduanya termasuk dalam makhluk puncak di perang wilayah luar.
Di level mereka, mereka bisa melihat keajaiban dan hal-hal kecil di dalam pertempuran. Tanpa keraguan, pertempuran ini hanyalah ujian dari kedua belah pihak. Kecuali mereka benar-benar ingin mengerahkan segalanya, tidak ada yang akan benar-benar membakar tubuh abadi mereka. Black Tea dan Sungai Pedang keduanya tidak. Ia hanya menggunakan metode paling dasarnya, palu dewa miliknya. Ia hanya menggunakan 1 dari 3 teknik. Dan Sungai Pedang? Ia dengar ia paling mahir dalam pekerjaan pedang, namun ia menggunakan senjata roh kali ini. Dan ia memiliki panah berat sebagai budaknya. Laporan bahkan mengatakan bahwa Tianchen dan Jihong mengikutinya. Tianchen diselamatkan olehnya, sementara Jihong dari kam lain. Agar ia begitu hormat, seharusnya ia juga menjadi budaknya. Berapa banyak budak yang ia miliki? Kecepatannya luar biasa. Pertahanannya terkenal sebelumnya, dan sekarang ia bahkan mengungkapkan senjata roh. Kejatuhan hidup merasa bahwa Sungai Pedang ini benar-benar misterius. Dengan begitu banyak kartu truf, faktanya bahwa ia tidak bahkan membiarkan budaknya menyerang menunjukkan kepercayaan dirinya sendiri. Prajurit manusia semua melihat ke arah kejatuhan hidup, mengamati reaksinya. Ketika ia selesai melihat pertempuran, ia terdiam sejenak sebelum berkata, Sungai Pedang layak mendapatkan namanya. Dan bahkan jika ia memiliki harta karun sejati, ia pantas mendapatkannya. Setelah itu, ia berteleportasi pergi. Kejatuhan hidup telah pergi, namun kata-kata itu membuat ratusan prajurit di sana terkejut. Kejatuhan hidup telah mengakui kekuatan Sungai Pedang. Ia mengakui bahwa Sungai Pedang layak mendapatkan harta karunnya. Sungguh disayangkan, sepertinya akan sulit untuk melihat keduanya bertabrakan. Karena kejatuhan hidup berkata begitu, tidak ada yang akan mengejar Sungai Pedang lagi. Pertarungan ini telah membiarkan Sungai Pedang membuktikan kekuatannya. Banyak prajurit menghela napas. Lingkaran prajurit seperti itu hanya yang kuat yang layak mendapatkan harta karun sejati. Yang lemah harus berhati-hati untuk tidak mengungkapkan harta karun mereka. Jika tidak, mereka akan diserang. Dan kejatuhan hidup, bahkan 7 pedang, mana dari makhluk ini yang tidak memiliki banyak harta karun? 7 pedang, 7 bilah pedangnya saja adalah harta karun sejati, bersama dengan banyak lainnya yang ia miliki. Black Tea dan kejatuhan hidup serupa. Semua orang di perang wilayah luar tahu tentang harta karun mereka, namun tidak ada yang pernah menyerang mereka untuk harta karun itu. Ini adalah kekuatan. Dan pertarungan ini, dengan Sungai Pedang berhadapan dengan Black Tea, itu adalah bukti kekuatannya. Itu membuktikan bahwa ia juga memiliki tingkat kekuatan itu. Mungkin ia masih lebih lemah dari Black Tea, tetapi kecepatan dan pertahanannya yang mengerikan membuatnya sama sulit untuk dihadapi seperti yang lain. Pertarungan ini dengan demikian mulai menyebarkan legenda Sungai Pedang di seluruh perang wilayah luar. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya mulai membandingkan Sungai Pedang dengan Black Tea. Makam hitam, 7 pedang, dalong, dan lain-lain, di mata mereka, ia mungkin sedikit lebih lemah dari yang lain, tetapi kecepatannya akan membuat banyak orang putus asa. Aku lebih baik bertemu 7 pedang dan kejatuhan hidup daripada bertemu Sungai Pedang. Masih ada kesempatan untuk melarikan diri melawan yang lain. Namun melawan Sungai Pedang dengan penguncian ruang, siapa yang bisa mengunggulinya dalam kecepatan? Kita tidak akan bisa melarikan diri. Hati-hati jangan main-main dengan Sungai Pedang. Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, ia sudah bisa menahan ledakan kristal Dewa Api terkuat. Tapi sekarang ia bahkan lebih kuat. Itu tidak masuk akal. Pertahanannya kuat dan kecepatannya gila. Lebih baik menghindarinya. Legenda Sungai Pedang dengan demikian menyebar jauh dan luas di antara banyak prajurit di alam semesta, menjadikannya makhluk terkenal di alam semesta. Feng namun telah meninggalkan pusaran kembar setelah pertarungan itu, berteleportasi langsung ke umat manusia. Markas perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng mengambil bentuk penguasa sektornya, duduk di kapal perusahaan alam semesta virtual, dan langsung menuju ke kota kekacauan primordial wilayah primal. Yang mulia, Kaisar Abadi yang bertanggung jawab atas kapal itu berkata dengan hormat. Luo Feng hanya tersenyum dan mengangguk saat ia menemukan kabin tunggal untuk beristirahat. Kapten, apa perlu bersikap sopan seperti itu dengannya? Ia hanya seorang penguasa sektor. Dengan kekuatan Anda sebagai kaisar tinggi, Anda bisa membunuhnya dengan lambaian tangan Anda. Seorang anggota abadi dari kapal itu berkata. Di sampingnya anggota lain semuanya berdiskusi. Benar, ia hanya beruntung dan menjadi murid pemimpin kota. Jika tidak, ia hanya seorang penguasa sektor. Mengapa repot-repot? Perjalanan ini secara khusus diatur hanya untuknya. Jika itu penguasa sektor normal, mereka harus menunggu sampai jumlahnya terisi sebelum kita berangkat. Kapten tertawa.
Meskipun ia hanya seorang penguasa sektor dan aku bisa dengan mudah membunuhnya, ia tetap murid pemimpin kota. Kita bisa mengatakan ini secara rahasia, tapi jangan pernah mengatakannya dengan lantang. Jika ia memilih untuk mengejar masalah ini, tidak ada yang bisa melindungi kalian semua. Kami mengerti. Tenang, Kapten, kami tidak bodoh. Kami hanya mengatakan, aku hanya tidak tahan dengan perilakunya, seolah-olah kita harus menghormatinya, kata anggota abadi itu dengan tidak senang. Kapten menggelengkan kepalanya. Adalah normal untuk merasa tidak adil karena ia juga merasa begitu, tetapi ia tetap harus menjaga rasa hormat mutlak jika ia ingin naik pangkat di perusahaan alam semesta virtual. Jika kekuatannya tidak cukup, ia tidak bisa menyinggung siapapun, dan makhluk seperti Luo Feng adalah seseorang yang ia pasti tidak bisa singgung. Kejayaan masa lalu telah berlalu. Sudah hampir 10.000 tahun setelah ia menjadi murid pemimpin kota. Namun aku tidak pernah mendengar ia memiliki pencapaian apapun. Ia mungkin sudah dilupakan oleh banyak orang, pikir Kapten. Kapal itu terbang dan berhenti di udara di atas kota. Yang mulia, yang mulia. Dengan Kapten memimpin, para anggota semua mengantar Luo Feng dengan hormat. Luo Feng menatap energi kekacauan primordial yang menyelimuti kota kuno di bawah. Sejak ia menjadi murid pemimpin kota, ia telah mendapatkan hak untuk menjadi penduduk pertama di sini. Sebenarnya bahkan dengan levelnya di jembatan langit saja, ia sudah memiliki hak itu. Kota kekacauan primordial, kediaman Truyan. Luo Feng bergegas ke kediaman itu, melihat beberapa murid dalam nama bersama dengan murid sejati lainnya. Senior Luo Feng. Banyak murid di dalam berteriak dengan semangat kepadanya. Ia meminta mereka untuk mencari tahu di mana tempat tinggal Truyan saat ini. Setelah beberapa saat, ia bergegas ke halaman dan tiba-tiba berhenti. Aku sudah mendengarmu dari jauh. Mengapa kau tidak masuk? Suara Truyan bergema dari halaman. Luo Feng senyum dan memasuki pintu. Truyan duduk saja. Dengan lambaian, pintu-pintu tertutup. Apa kau datang tanpa membawa apa-apa untuk menemuiku? Truyan duduk di sana dan menatap Luo Feng, tampak dingin dan acuh tak acuh. Luo Feng namun tersenyum dan dengan lambaian tangannya ia mengacungkan sebotol anggur merah. Ukurannya sebesar telapak tangan dan bentuknya aneh hampir seperti bentuk orang utan, dengan ukiran kompleks di permukaannya dan ia bersinar dengan energi hukum api. Luo Feng meletakkan botol ini di meja gurunya. Sesuai dengan apa yang guru katakan, aku harus membawa anggur untuk mengunjungimu. Luo Feng berkata dengan serius. Aku ingin tahu, apakah ini memuaskanmu? Sangat memuaskan. Truyan menatap dengan mata terbelah pada botol anggur ini. Setelah pengamatan yang cermat, ia mengulurkan tangannya berbulu untuk menyentuhnya, mengangguk, benar, ini dia. Sial, hanya mereka yang memiliki sejumlah besar kekayaan di umat manusia yang mampu membeli ini. Dan begitupun, ini akan memerlukan seluruh kekayaan batas kaisar. Ada sangat sedikit anggur seperti itu di antara umat manusia. Aku hanya pernah mencobai satu gelas sebelumnya. Aku tidak menyangka. Hehehe. Truyan segera tersenyum bahagia. Muridku yang baik, Kaisar Sungai Pedang yang perkasa, sepertinya hadiahmu dari perang wilayah luar sangat besar. Hehe, Luo Feng senyum. Memang sangat besar. Bab 904. Gunung Langit Primal. Hadiah terbesar tentu saja masih warisan hidup atau mati dari Menara Bintang, Peta Bintang dan Mutiara Menara. Setelah lebih dari 6.000 tahun penyiksaan, tekadnya telah berevolusi pesat. Dan kehadiran Dewa Binatangnya juga telah mencapai level lain. Dalam hal kekayaan, selama 1 bulan pembantaian di Menara Bintang dengan lebih dari 40 pertempuran, setiap orang mendapat kekayaan senilai beberapa miliar, kadang-kadang lebih. Secara keseluruhan, berapa banyak itu? Meskipun saat membantai, ia hanya sesekali mengaktifkan siaran yang disinkronkan dengan alam semesta virtual untuk mengumpulkan poin kontribusi. Ia tidak menyatakan lebih dari setengahnya. Meskipun begitu, jumlah poin yang ia dapatkan masih mengejutkan. Jumlah kekayaan yang bisa ia tukarkan dari itu mungkin tidak sebanyak pembantaian, tetapi masih sangat tinggi. Jika hadiahnya tidak besar, aku tidak akan mampu membeli anggur kera api ungu ini, kata Luo Feng. Setelah aku pensiun, aku menemukan ada 1 botol ini di dalam sistem tentara. Aku terkejut mereka benar-benar memilikinya. Aku langsung teringat padamu dan membelinya tanpa ragu-ragu. Hahaha. Truyan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa bahak-bahak. Ia menggosok botol di tangannya karena ia sangat bahagia. Anggur kera api ungu adalah sesuatu yang hanya bisa diproduksi oleh bentuk kehidupan khusus alam semesta, kera api ungu. Meskipun memiliki nama kera, sebenarnya ras manusia dan kera tidak memiliki hubungan dengannya. Faktanya,
Itu diproduksi oleh alam semesta sebagai bola api ungu yang agak menyerupai kera. Itu sebenarnya adalah api misterius dengan energi yang kuat. Ada lebih dari 10.000 kera api ungu di alam semesta, namun selama bertahun-tahun, jumlah mereka hanya turun, tanpa pernah naik. Namun tahun-tahun itu juga menghasilkan beberapa makhluk super, ditambah lagi dengan lingkungan hidup khusus mereka, seperti beberapa wilayah api yang mengerikan, yang bahkan para kesatria tidak berani masuki. Para kesatria akan langsung berubah menjadi abu di dalamnya. Namun kera api tidak khawatir tentang ini. Mereka bahkan paling terkenal karena anggur mereka, oleh karena itu dinamai anggur kera api ungu. Adapun anggur ini, rasanya saja sudah menjadikannya anggur kelas atas. Tentu saja ada anggur enak yang tak terhitung jumlahnya di alam semesta. Rasa saja tidak akan memberinya harga setinggi itu. Poin pertama dari anggur ini adalah bermanfaat bagi tubuh dan jiwa. Siapapun yang meminum ini akan merasakan pemahaman mereka tentang hukum api terasa tubuh. Tubuh mereka akan lebih mahir dalam hukum api dan dengan demikian menjadi lebih kuat dengannya. Poin kedua adalah pasti akan membuat seseorang mabuk. Bahkan yang kuat, baik itu kesatria atau lebih, selama mereka tidak sengaja menghapus alkohol dari dalam setelah menghabiskan 1 cangkir, mereka secara alami akan mabuk. Setelah mereka bangun darinya, mereka akan merasakan semua sakit kepala dan masalah lenyap setelahnya. Bagi yang kuat, mereka lebih menyukai poin ini, karena sangat sulit bagi makhluk seperti itu untuk mabuk, membutuhkan kekayaan tak berhingga untuk mencapai efek ini. Selain 2 poin ini, ada banyak kemampuan lain. 1 cangkir bisa membuat orang normal berevolusi menjadi prajurit tingkat alam semesta. Dan minum lebih banyak akan membuatnya menjadi satu dengan tingkat pemahaman hukum api yang sangat tinggi. Tentu saja tidak ada yang akan membuang miliaran hingga ratusan miliar hanya untuk memelihara prajurit tingkat alam semesta. Bahkan seorang abadi tidak sebanding dengan 1% dari 1 cangkir ini. Untuk anggur ini, Luo Feng telah menghabiskan 80 miliar. Hitunganmu bagus. Truyan berseru. Sistem tentara memiliki banyak harta karun di dalamnya, karena mereka disediakan oleh ras yang tak terhitung jumlahnya. Dan banyak dari mereka bukan dari aliansi Hong. Banyak yang dari wilayah alam semesta yang jauh, dan harta karun yang mereka sediakan membentuk gudang harta karun sejati dari tentara. Ada banyak ras lain, oleh karena itu sekali akan ada harta karun khusus. Satu-satunya hal adalah mereka membutuhkan poin kontribusi untuk ditukar. Bahkan jika prajurit kuat menemukan sebotol anggur ini, sangat sedikit yang benar-benar akan menukar begitu banyak poin kontribusi hanya untuk itu. Oleh karena itu, kau mendapatkannya. Benar, hanya ada 1 ini di gudang, Lo Feng tersenyum. Bahkan aku tidak mampu minum terlalu banyak dari ini. Aku akan minum sedikit-sedikit, mata Truyan berkilauan aneh. Aku akan membawa beberapa saudara yang baik dan membuat mereka mabuk. Lo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tertawa. Apa rencanamu saat kembali ini? Truyan bertanya. Aku akan mencoba Gunung Langit Primal dulu, kata Luo Feng. Setelah itu, aku akan pergi menjelajah beberapa wilayah rahasia. Oh, tenang saja, Guru. Aku pasti akan pergi ke yang kurang berbahaya, bukan yang terkenal dan beresiko. Aku tahu diriku dengan baik. Itu bagus. Truyan santai. Meskipun begitu, kau tetap harus berhati-hati. Wilayah rahasia sesekali akan memiliki bahaya yang melebihi imajinasimu. Bagaimanapun mereka adalah tempat-tempat khusus. Hukum mereka tidak selalu mengikuti sisa alam semesta. Aku mengerti, Lo Feng mengangguk. Aku juga tahu kekuatanmu, Sungai Pedang. Truyan tertawa saat ia mengatakan ini. Nama Sungai Pedang memang menyebabkan badai di perang wilayah luar. Ia sangat terkenal sekarang. Dan bahkan di antara para kaisar umat manusia, ia adalah salah satu di atas. Mereka yang lebih kuat dari Sungai Pedang sangat sedikit. Selain Truyan dan Bulu Sargawi dan kaisar tak terkalahkan lainnya yang telah hidup selama triliunan tahun, selain itu tidak ada. Dalam hal generasi muda, hanya 7 pedang dan Kaisar Mengsui dan beberapa lainnya yang bisa dibandingkan. Kau harus menjaga identitas Sungai Pedangmu sebagai rahasia mutlak. Aku berani mengatakan ini di sini di kota kekacauan primordial karena aku telah memblokir semua pemindaian, dan ini adalah wilayah pemimpin kota. Aku mengerti. Pergi ke Gunung Langit Primal. Truyan tertawa. Sudah beberapa ribu tahun, aku sering mendengar orang lain berdiskusi tentang bahwa kau belum melakukan apa-apa. Itu membuat banyak prajurit kuat tidak senang. Berdiri di atas yang lain tanpa kekuatan, wajar mereka tidak senang tentang itu. Ketika kau menyelesaikan Gunung Langit, datanglah minum bersamaku. Truyan memeluk botol anggur kera pitih ungu. Ya, aku akan pergi sekarang. Lo Feng duduk di depannya dan menutup matanya, terhubung ke alam semesta virtual. Bocah ini memang terus terang. Truyan berkedip. Virtual, Gunung Langit, pegunungan di samping berdiri lebih tinggi dari yang lain. Ketika Luo Feng muncul,
Ia terbang menuju yang tertinggi dari ketiganya, Gunung Langit Primal. Karena ia adalah anggota wilayah primal, ia secara alami bisa mencobanya. Di kaki gunung yang megah, 3 siluet duduk bersila, bermain beberapa permainan tak terlihat. Kera putih, ada seseorang. Seseorang ada di sini. Cepat bangun. 3 siluet itu tampak kekarat saat mereka berdiri. Pria banteng yang tinggi dan kokoh itu menatap Luo Feng langsung tertawa. Jadi itu yang mulia Luo Feng, meskipun Anda adalah murid pemimpin kota, Anda terlalu percaya diri untuk mencoba Gunung Langit. Anda hanya level penguasa sektor. Kepala banteng, apa yang kau katakan? Ini yang mulia Luo Feng, apa yang tidak bisa ia lakukan? Yang mulia, apakah Anda akan memulai? Wanita ular itu meliriknya, tatapannya hampir seperti air. Luo Feng tertawa. Ini terasa sangat akrab. Akrab? Ketiganya tercengang. Aku akan segera mulai. Luo Feng tersenyum dan sebuah perisai muncul di tangannya. Itu adalah persenjataan Dewa Binatang. Bertarung di alam semesta virtual, mutiara menaranya, sayap Shao, peta bintang, semuanya secara alami hilang. Bahkan hal-hal yang meningkatkan kekuatannya seperti zirah jenderal dan jiwa jenderal hilang. Yang ia miliki hanyalah tubuh penguasa sektor normalnya yang mirip dengan semua jenius penguasa sektor, tetapi satu-satunya perbedaan adalah kekuatan tekad dan kesadarannya. Tentu saja persenjataan Dewa Binatang adalah sesuatu yang ia pilih. Yang ia miliki saat ini jelas tidak sebaik yang di dunia nyata, tetapi itu cukup untuk digunakan oleh seorang penguasa sektor. Ayo, pria banteng itu melambaikan kapak besarnya. Mari kita lihat kekuatanmu. Tatapan pria kera itu melesat seperti kilat. Yang mulia Luo Feng, aku merasa kasihan padamu. Serangan jiwa tanpa bentuk wanita ular itu sudah dimulai. Howl! Sebuah proyeksi Dewa Binatang muncul di udara. Dewa Binatang besar meraung dan bergegas maju, merobek pria banteng, menginjak pria kera, dan mencambuki ekornya ke arah wanita ular. Pertarungan berakhir seketika. Ia telah melewati kaki gunung. Bagian ini memang mudah. Ia melangkah maju, ia sudah lupa bahwa ketika ia pertama kali menjadi penguasa sektor, ia bahkan tidak bisa melewati level ini. Namun selama 7.000 tahun di perang wilayah luar, ia telah meningkat pesat. Bagian tengah gunung sama mudahnya. Di puncaknya, ia mengalami sedikit masalah, tetapi dengan tekad yang kuatnya, saat ia menjadi serius, melepaskan cambuk ekor terkuat dari Dewa Binatang memungkinkannya untuk berhasil. Selamat, Yang Mulia Luo Feng telah melewati Gunung Langit Primal penguasa sektor. Setiap manusia yang mampu melewati ini jelas merupakan jenius absolut dari 10 juta era. Hanya mereka yang mampu melewati ini yang dianggap sebagai jenius paling puncak dalam sejarah umat manusia. 3 penjaga itu hidup kembali, dan sangat terkejut dan hormat terhadap Luo Feng. Luo Feng berdiri di puncak, menatap tanah luas di bawah. Ia bisa melihat 2 gunung lain yang lebih pendek. Saat ia berdiri di sana, pikiran memenuhi benaknya. Para petinggi umat manusia sudah mendapatkan berita tentang ia melewati Gunung Langit. Sepotong berita ini seperti tornado, menyebar dengan cepat. Bab 905, Taruhan. Berdiri di puncak dengan angin menderu. Aku akhirnya di puncak. Luo Feng menatap ke bawah ke tanah yang luas berpikir. Gunung Langit Primal penguasa sektor. Ini adalah tolok ukur bagi para jenius yang tak terhitung jumlahnya dalam sejarah manusia. Hanya setelah menaklukkannya, seseorang dapat berdiri di antara para jenius ini. Aku saat ini berdiri bersama para jenius terkuat. Namun, seorang jenius hanyalah seorang jenius, belum menjadi prajurit yang benar-benar kuat. Suatu hari nanti, aku akan berdiri di puncak alam semesta. Merasa semangat juangnya melonjak, ia membuat sebuah janji. Dulu di bumi, ketika ia masih lemah, ia mengambil jalan ini, tidak hanya untuk keluarganya, tetapi juga untuk mimpinya. Jalan prajurit ini, ia memiliki mimpi dan perasaan untuk itu. Tidak mungkin bagi siapapun untuk mengambil jalan apapun tanpa perasaan seperti itu. Shua. Ia menghilang dari puncak Gunung Langit. Di jembatan langit, di pulau pusat yang indah, penjaga Bevin berdiri di sana selama triliunan tahun menjaga bagian depan. Shua. Luo Feng muncul di sana, menyebabkan Bevin segera tersenyum. Yang Mulia Luo Feng, sudah sangat lama sejak terakhir kali saya melihat Anda. Haha, memang sudah lama. Aku merindukanmu, Bevin. Karena itu aku datang lagi. Luo Feng bercanda. Bevin berkata dengan penasaran. Anda tampak sangat percaya diri. Level mana yang Anda tuju kali ini? Sebisa mungkin, semoga aku bisa bertarung di level 21. Level 21? Anda setidaknya harus melewati level 20 dulu untuk melakukan itu. Jangan bilang, Luo Feng menjawab. Adakah orang di jembatan langit 9 alam semesta? Tidak. Sangat bagus. Luo Feng tersenyum,
Ia terbang lurus menuju jembatan langit 9 alam semesta. Bevin mengawasinya pergi saat ia bergumam dengan dirinya sendiri. Itu terlalu percaya diri. Ia hanya berlatih untuk waktu yang sangat singkat. Namun ia tampaknya yakin bisa melewati level 20. Ada pesan. Dan tidak hanya satu. Bevin membuka pesannya dan mendapat kejutan besar. Apa? Ia melewati gunung langit primal penguasa sektor. Bevin menatap dengan mata terbelalak, berbalik menghadap jembatan langit 9 alam semesta. Sepertinya ia akan benar-benar bertarung dengan penjaga level 21. Tinggi perusahaan alam semesta virtual adalah yang pertama tahu tentang berita seperti itu. Di dalam kota kekacauan primordial, di tengah tanah kosong kekacauan primordial, pemimpin kota berseru saat ia duduk bersila. Kecepatan peningkatan Luofeng memang cepat, mampu melewati gunung langit. Ini bukan kejutan baginya, meskipun Luofeng telah menyebutkan sebelumnya bahwa ia memiliki pemahaman hukum untuk melewati level 20. Tapi melewati level 20 dari jembatan hanyalah salah satu prasyarat untuk melewati gunung langit. Itu tidak menjamin bahwa ia pasti akan melewatinya, karena selama pertempuran, banyak faktor lain ikut bermain, seperti teknik, amplifikasi, energi roh, tekad, dan lain-lain. Keberhasilannya pasti akan meredam semua pertengkaran dan kompetisi sebelumnya. Mereka semua mengatakan bahwa Rongjun memiliki masa depan yang tak terbatas, dan bahwa muridku tidak bisa bersaing dengannya. Kali ini mereka pasti akan terdiam. Pemimpin kota tersenyum dan mengangguk. Di atas benua Sungai Darah, benteng kuat Istana Tianxi yang berdiri di atas benua itu selama era yang tak terhitung jumlahnya. Siluet ini tampaknya memiliki ilusi yang tak terhitung. Ia adalah salah satu yang berdiri tinggi di perusahaan alam semesta virtual. Dengan prajurit yang tak terhitung menghormatinya, pemimpin Istana Tianxi. Ia tertawa terbahak-bahak, menggema di seluruh istana, menyebabkan semua penguasa sektor dan bahkan makhluk abadi di level 1 dan 2 terkejut. Mereka tidak tahu mengapa ia begitu bahagia. Kerja bagus. Ia menatap ruang yang luas, tersenyum. Para berandalan dojo kapak raksasa dan bank pertama alam semesta, mereka semua bertaruh pada Rongjun. Dulu aku bilang Luofeng lah yang akan menang. Meskipun ia diterima sebagai murid pemimpin kota kekacauan primordial, mereka masih tidak mengakui kekalahan. Mereka bahkan mengatakan bahwa menjadi murid hanya mengubah statusnya, dan itu tidak berarti ia lebih kuat. Dulu, ketika Luofeng melewati gunung langit penguasa domain, mereka tidak peduli, berpikir bahwa itu tidak berarti apa-apa. Sekarang mereka pasti harus mengakui kekalahan mereka. Gunung langit primal penguasa sektor mewakili jenius terkuat. Ini berarti pemahaman hukumnya hanya satu langkah lagi dari level kesatria. Meskipun peningkatan Rongjun sangat cepat, dibandingkan dengan Luofeng, itu jauh lebih lambat. Pemimpin itu sangat bergembira. Dulu, para petinggi umat manusia, baik itu perusahaan alam semesta virtual, dojo kapak raksasa, bank pertama alam semesta, semuanya bertaruh pada Luofeng dan Rongjun. Seberapa hayau perspektif mereka, meskipun bakat awal Bolan jauh melebihi mereka, kelemahannya dalam karakter membuatnya sulit baginya untuk mencapai tinggi, kecuali ia memperbaikinya. Luofeng dan Rongjun berbeda, karena Luofeng memiliki tekad dan kondisi mentalnya yang mengerikan. Jenius seperti itu, meskipun ia tidak meningkat dengan cepat, ia akan terus tumbuh dan akhirnya menjadi prajurit absolut. Adapun Rongjun, ia lebih istimewa. Para petinggi umat manusia semua memasang taruhan pada keduanya. Makhluk seperti pemimpin Istana Tianxi, atau bahkan Master Alam Semesta Hayao, taruhannya secara alami tidak masuk akal. Ketika Luofeng kembali dari dunia Sungai Darah saat itu, pemimpin itu tidak bisa menahan diri untuk tidak memberinya beberapa petunjuk juga. Sementara pemimpin kota dan pemimpin Istana Tianxi merayakan, beberapa yang lain menghela napas dalam keputusasaan. Kita benar-benar kalah. Rongjun tidak bisa dibandingkan dengan jenius ini. Rongjun terlalu mengecewakan. Kita tidak bisa menyalahkannya. Peningkatan Luofeng terlalu gila. Kita semua tahu ia akan memiliki pencapaian tinggi. Tapi kita tidak akan pernah menyangka ia akan meningkat secepat ini. Dalam 1 juta tahun lagi, tidak ada keraguan Rongjun akan menjadi kaisar puncak. Ia bahkan memiliki kemungkinan tertentu untuk menjadi seorang kesatria. Para makhluk semua menghela napas. Berita tentang Luofeng melewati gunung langit dengan cepat menyebar, mengejutkan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, dan membuat mereka yang tidak senang sebelumnya tunduk. Bagaimana mungkin tidak? Ia sudah menaklukkan tolok ukur tertinggi dari para jenius umat manusia. Gunung langit primal penguasa sektor. Setiap jenius yang melakukannya, ketika mereka menjadi abadi akan menjadi batas kaisar. Bahkan mungkin kaisar tak terkalahkan. Peluang mereka untuk menjadi kesatria juga sangat tinggi. Alam semesta virtual, Gunung Yuxiang,
di dalam sebuah restoran. Bolan berzirah putih dan Rongjun yang tinggi dan kokoh berjalan bersama ke dalam bilik. Sudah ada seseorang di dalam, Wuka. Haha, kalian semua sudah datang. Duduk, duduk. Wuka senyum. Keduanya duduk. Kalian semua bisa pergi. Wuka memerintahkan staf. Ya, staf pergi dengan hormat keluar pintu. Hanya menyisakan ketiganya di belakang. Kalian semua tahu tentang itu? Wuka membantu menuangkan anggur. Iya, Bolan mengangguk. Aku pikir jaraknya telah dipersingkat. Siapa yang akan menyangka itu menjadi lebih jauh? Suara Rongjun berat. Selama 8.000 tahun, energinya telah tumbuh luar biasa. Dan energinya luar biasa terpancar dari tulangnya. Energi ini adalah kekuatan kesendirian, namun tidak menjijikan. Wuka menghela napas. Dulu kita adalah saudara awal mutlak, kau, aku, dan Lo Feng. Lo Feng adalah yang pertama masuk ke wilayah primal, dan kau juga Rongjun. Kecepatan peningkatanmu semakin cepat. Dulu sebagai anggota wilayah primal penguasa domain, kau nomor 1. Dengan itu kau naik ke penguasa sektor, dan menjadi anggota wilayah primal penguasa sektor. Bolan dan Rongjun keduanya adalah penguasa sektor wilayah primal. Bolan telah berubah setelah revisinya saat itu. Ia mulai menunjukkan kemampuan jeniusnya sebagai jenius 10.000 era, meningkat dengan kecepatan yang luar biasa. Saat ini ia sudah menjadi penguasa sektor. Adapun Rongjun, ia tidak terlalu cepat pada awalnya. Namun saat mereka semua tumbuh, kecepatannya tumbuh semakin cepat. Lalu ia lebih cepat dari Bolan. Dan kecepatannya terus tumbuh. Itu sangat cepat sehingga membuat banyak orang tercengang. Dulu ketika Luo Feng sudah menjadi murid pemimpin kota kecaosan primordial. Hanya saja ia belum menunjukkan pencapaian apapun sejak saat itu. Beberapa orang mengatakan bahwa jenius paling luar biasa dari kelompok ini seharusnya adalah Rongjun. Meskipun keduanya adalah penguasa sektor wilayah primal, jika mereka memiliki pertandingan kualifikasi, mungkin Bolan akan tersingkir ke wilayah awal mutlak. Namun Rongjun masih akan bisa bertahan di dalam wilayah primal. Terlalu cepat. Kecepatan peningkatannya terlalu cepat. Rongjun menghela napas dan menghela napas. Selama 8.000 tahun ini, aku pikir pemahaman hukum akan menjadi lebih sulit di akhir, dan kecepatan Luo Feng pasti akan melambat. Namun, untuk melampauinya, hanya ada satu cara, Bolan berkata dengan dingin. Wuka dan Rongjun langsung menatapnya. Bolan berkata dingin, menjadi kesatria. Kalau tidak, kita akan selalu di bawahnya. Kecuali kita menjadi kesatria, kita tidak akan pernah melampauinya. Rongjun mengangguk. Kita akan bekerja keras bersama. Wuka mengangkat gelas anggur. Tujuanku adalah menjadi kaisar. Kalian berdua akan menjadi kesatria. Kita akan melakukannya. Bekerja keras. Bekerja keras. Rongjun dan Bolan mengangkat gelas mereka. Ketiganya bertosu. Saat mereka berdiskusi, sepotong berita lain datang. Ketiganya membaca pesan mereka. Ia melewati level 20 dari jembatan langit. Ketiganya saling bertukar pandangan sebelum menghela napas. Itu benar. Luo Feng melewati Gunung Siang berarti ia memiliki kemampuan untuk melewati level 20 dari jembatan langit. Namun untuk benar-benar mendapatkan berita itu masih membuat mereka menghela napas karena dari level 20 ke 21 hanya satu langkah lagi tersisa. Menyelesaikan langkah ini berarti ia bisa menjadi kesatria. Berdiri di jembatan di tengah kegelapan, hanya ada satu jembatan berliku yang memanjang jauh ke dalam kehampaan. Luo Feng terus terbang sepanjang kehampaan ini. Ia baru saja melewati level 20 dan sedang menuju ke level 21. Penjaga level 21, ia memiliki pemahaman seorang kesatria. Aku ingin melihat apakah energi dunia seorang penguasa sektor akan mampu bertarung dengan pemahaman hukum seorang kesatria. Matanya penuh dengan semangat berjuang. Lupa kasih like dan subscribe dulu ya ke channel Dutaverse ID, biar saya makin semangat. Terima kasih juga udah nonton sampai habis. Semua ini saya kerjain sendiri dari pagi sampai malam, jadi maaf kalau visualnya cuma satu, udah mentok capek. Karena memang saya ngerjain semuanya sendirian. Dan kalau ada kata-kata yang belibet, nggak saya benerin, ya maklum aja, capek. Tinggalin komen kalau ada saran atau request novel lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye!